Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat hebat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Yes, pastinya luar biasa. Nah, senang sekali saya Irfan M. Kautsar kembali menyapa Anda dan kembali akan menghadirkan para mentor inspiratif yang akan datang dan juga akan menginspirasi Anda tentunya, dan juga bukan hanya satu orang mentor tapi 20 orang mentor sekaligus. Dan pada sore hari ini saya akan menghadirkan guru saya yang sangat luar biasa, suaranya juga indah. Beliau adalah salah satu artis dan juga salah seorang penyanyi, di mana beliau akan berbagi banyak ilmu dengan teman-teman semuanya, dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Dan juga buat Anda semua yang belum berkesempatan untuk nonton program Instagram Live Belajar dari Mentor, teman-teman semua bisa cek feed Instagram saya dan lihat tayangan-tayangan ulang dari setiap live Instagram yang sudah saya sajikan, tentunya bersama para mentor nasional. Dan beliau sudah siap-siap menyapa kita. Mari kita sambut bersama-sama. Biasa humble tapi prestasinya amazing, suaranya bagus, dan beliau juga artis yang sangat luar biasa, penyanyi teman-teman ya. Dia sudah banyak sekali penghargaan, dan mari kita sambut Pak Prasetya Embratau. Halo Mas Edwan, selamat ulang tahun ya. Wah, terima kasih Pak Pras. Ulang tahun hari ini saya sengaja tahan-tahan dari pagi, nggak saya kasih ucapan nanti ya pas Wow. Wow, luar biasa, senang sekali. Terima kasih Pak Pras ya. Alhamdulillah, saya ada yang ngucapin juga akhirnya. Ternyata ngarep juga ya. Manusia. Okay. Pak Pras, Assalamualaikum. Ya. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, luar biasa teman-teman. Ini adalah salah satu guru saya, salah satu mentor saya. Beliau adalah guru dari banyak mentor. Jadi mentornya mentor, dan hari ini akan saya banyak kulitin ilmunya ya, sampai kalau bisa ke daging-dagingnya dan ke tulang-tulangnya. Pak Pras, ya. Boleh dong ceritakan dulu Pak Pras ini siapa sih sebenarnya? Karena kan orang mengenalnya kadang ada penyanyi, ada juga motivator, ada juga coach, ada juga pengusaha, ada juga seorang direktur dan lain-lain. Boleh diceritakan dulu Pak Pras? Semua benar. Kalau sekarang kan zaman gampang, kalau mau cari kepo seseorang kan tinggal browsing saja ya. Ya, jadi yang penting itu adalah apa yang saya sampaikan nanti. Ya, kalau sekarang saya kegiatan ya masih kasih training, coaching, kemudian sambil bernyanyi. Wow. Nyanyi itu tujuannya untuk melatih kesabaran dan ketabahan para pendengar. Itu tujuan utama saya. Supaya mereka kuat. Jadi mereka dapat ujian tambahan, bukan cuma pandemi, tapi juga suara penyanyi ya. Itu dia. Ya, luar biasa. Pak Pras, saya mohon jawabannya jangan singkat-singkat, karena saya bukan host, saya bukan seorang pembawa acara. Jangan diuji lagi sore hari ini dengan jawaban-jawaban seadanya ya. Pak Pras, apa saja yang Pak Pras kerjakan selama pandemi ini, dan apa pandangan Pak Pras terhadap keadaan saat ini? Boleh cerita dong sama teman-teman yang panjang. Saya pakai kata nih, harus panjang. Harus panjang. Harus. Ada kata harus nih. Jadi butuh panjang atau harus panjang? Jadi yang saya kerjakan di selama pandemi ini sebetulnya hanya pengalihan bentuk dari apa-apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Karena sejak 2014 kan saya sudah pensiun dari sebuah korporasi pada posisi terakhir Direktur SDM, dan saya tidak tertarik lagi untuk bekerja di korporasi. Saya sudah menyiapkan, ya sejak 2005 kan saya mempublik mengajar juga di perusahaan-perusahaan lain di luar jam kerja kantor waktu itu, Sabtu, Minggu, dan malam hari atau cuti. Dan ketika selesai dari korporasi ya saya sudah siaplah dengan profesi full-time trainer dan coach. Sebentar, saya dibawakan istri saya
kopi Rotella. Jadi saya mau pamer dulu ya, sebentar ya. Wah, halo Bu Tibrata, salam kenal. Kita nggak pernah masuk dong, masuk dong. Jadi karena basisnya adalah home office di rumah saja juga, Yes. bahkan ketika saya membuat konsep ruang tamu berkonsep coffee corner, Oh maka iya, Rotella. Rotella itu sudah amat jarang mengadakan kegiatan training di hotel-hotel, meeting di, ya kecuali hal-hal tertentu ya, meeting di Ya. di mall. Bahkan karena coffee corner itu sebetulnya konsep ruang tamu di mana saya pun akhirnya kursus barista supaya apa? Supaya mampu membuatkan kopi buat tamu-tamu saya yang hadir. Dan tiba-tiba Wow. dari situ saya pamerkan di Facebook, dikasih kopi sama orang, kemudian Wow. orang-orang mulai berdatangan, yang tadinya kenal datang, bawa orang yang tidak dikenal. Akhirnya ada project di situ, belajar di situ Wow. di rumah. Bahkan dengan prospek saja, waktu itu pernah, Pak, kita kayaknya perlu ketemu deh, kata prospek. Oh boleh Pak, bagusnya sambil ngopi. Oh ya boleh, ngopi di mana enaknya Pak ya? Yang enak itu di Rotella Pak, saya bilang. Loh Rotella itu Iya. di mana? Itu di rumah saya Pak. Datang prospek ke rumah saya. Jadi bukannya saya datang ke kantornya prospek, prospek datang ke rumah saya. Wow, Nah, luar biasa, luar biasa. Tapi Ini itu saya pahami karena apa? Karena niat awal saya yaitu untuk meluhurkan tamu-tamu saya. Niat utama adalah untuk membagi kebaikan-kebaikan. Ya karena nggak mungkin orang ngirim kopi gratis ke saya terus saya jual. Ya saya bagi gratis juga. Begitu sudah mulai habis datang lagi. Makin banyak datang, tamu makin banyak. Jadi ada semacam circle spiritual di situ. wow. Nah, modal inilah yang kemudian menjadi modal saya yang dengan cepat saya gunakan ketika pandemi. Jadi begitu diumumkan pemerintah work from home, nah dengan cepat friendship to reality. Oke, Ya. oke, jadwal freeze. Oke, Oke. kegiatan di korporasi berhenti. Oke. Jadi kunci yang pertama adalah friendship to reality, bersahabat dengan realitas apapun. Karena sejarah 1 detik yang lalu pun kita tidak dapat ubah. Betul. Sesuatu kejadian di luar sana itu netral-netral saja, tergantung kemudian kita kan yang meresponnya seperti apa. Betul sekali. Betul. Nah, dari friendship to reality, sebentar saya, what do I really want from this situation? Jadi secara otomatis terprogram ke situ. What do I really want from this situation? Oke, tentunya aku ingin tetap pendapatan ada dong di situasi yang seperti sekarang ini, toh. Tapi bagaimana caranya? Nah, saya kan nggak pernah mengadakan training-training online sebelumnya itu. Iya, iya. Saya ajakin aja nolak, Pak Pras, awalnya. Karena saya bingung gimana caranya ya, gitu kan waktu itu. Iya. Nah, kemudian setelah ini gimana caranya? Saya belum tahu bagaimana caranya saya melakukan sesuatu. Jadi masih blank. Di tengah blank itu kemudian saya teringat pengalaman atau memori saya itu teringat 2 hal. Pertama, ketika waktu SMA saya suka nonton MacGyver. Nah, MacGyver itu adalah tokoh fiktif yang ketika dia itu dalam keadaan terjepit apapun, disekap, diikat, di apapun, dia tetap tenang kan? Kemudian dia berpikir, apa yang mungkin? What's possible? Bagaimana cara aku keluar dari kurungan ini? Dan dia melihat sumber daya yang ada di dirinya maupun di sekitarnya. Dan kemudian dengan kreativitas, well-formed creativity, kemudian dia akhirnya dapat solusi dan akhirnya tercapai outcome-nya, yaitu lolos dari jeratan. Nah, itu saya model.
walaupun itu fiktif tapi saya model. Kemudian saya ingat lagi, ini kan janji pengennya panjang kan? Ya. Ngomong saya panjang Ya. saya panjang aja kalau Saya iya aja. Ya, jadi tugasnya Ya, adalah ya. iya saja. Gitu. Iya Sampai iya selesai. saja. Iya. Iya. Nah, kemudian saya juga ingat Iya. film Castaway dibintangi oleh Tom Hanks. Iya. Tom Hanks, ya. Nah, pada saat itu dia terjebak di sebuah pulau Betul. dan digambarkan pada saat itu setelah bertahun-tahun di pulau kan jenggotnya udah panjang, Ya. tanpa perlu face application ya, face app, dia udah panjang sendiri. Kemudian dia nemu ada kelapa. Ini kelapa Ya. sudah lama aku tidak makan kelapa. Aku pengen makan Ya. kelapa. Yang dia lakukan adalah gimana cara membukanya? Dia banting, nggak pecah-pecah juga. Dia banting ke tembok, nggak pecah-pecah juga. Tembok karang. Kemudian digambarkan sudah mulai siang, sudah mulai berpeluh, sampai akhirnya dia ambil satu batu, dia banting ke kelapa itu, yang pecah batunya. Bukannya kelapanya, malah batunya yang pecah. Tapi Betul. dia lihat, loh, batunya ini kok pinggirnya tajam ya? Wah, ini jadi Ini kapak jam. ini. Akhirnya dia cari batang, dia cari akar, kemudian dia ikat, akhirnya dia jadikan kapak, dan akhirnya dia bisa buka kelapa Membuka. dan minum kelapanya itu. Insight-nya pada saat itu, oh ternyata jalan keluar itu seringkali kita ketemu setelah kita action. Yes. Kalau kita mikir-mikir, apa ya, nggak action, Betul. itu tidak dalam insight itu ya. Ya. Kecil kemungkinan kita menemukan sesuatu, karena sesuatu itu terjadi setelah kita jalani. Mirip dengan Ismail dan ibunya ketika Betul, mencari betul. air zam-zam itu. Zam-zam. Jalan ke sana kemari, sekian kali nggak ketemu-ketemu juga. Justru ketika dia duduk kelelahan dan kemudian Ismail menempatkan kakinya di tanah, itu muncul air zam-zam. Loh, berarti Yes. apa hubungannya jalan Warawiri sana itu dengan air yang muncul di sini? Loh, sepertinya Yes. nggak ada hubungannya. Tetapi ada Yes. hubungannya, yaitu air itu muncul setelah kita punya ikhtiar apapun itu. Betul. Nah, dari situ kemudian saya mulai start dari mana ya? Oke, aku start dari berbuat baik dulu deh. Ya. Akhirnya ketika ada teman WA, jualan ini, jualan roti cane, jualan sate, jualan Ya, apapun, sudahlah, aku masih ada rezeki, tak beli saja. Dengan tujuan aku bantu. Bahkan Ya. ada yang bikin gula aren ya dari rempah. Kemudian saya itu bikin copywriting-nya tanpa dia minta. Wow. Dan kemudian saya unggah di Facebook saya, di Instagram saya, dan tiba-tiba banyak permintaan di dia tanpa saya minta, bahkan tanpa dia minta, atau saya ngapain, pokoknya saya kasih aja. Nah dari situ muncul, ini teman-teman sudah mulai belajar atau kasih kelas online. Apa ini kelas online? Nah saya ikutlah kelasnya Mr. James, teman saya, kelasnya ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini, saya bandingin satu sama lain. Ada, ini yang cocok, ini nggak cocok. Akhirnya saya sesuaikan mana yang cocok dengan saya, dengan materi saya, dan dengan audiens saya. Kemudian saya mulai uji coba. Dan entah kenapa yang tadinya, 20 orang saja cukuplah. Tiba-tiba yang daftar 58 orang. Iya. Begitu batch kedua, ya kalau 50 dapat lagi, ya alhamdulillah. Tahu-tahu 78 orang. Gitu. Jadi banyak hal yang ketika kita tingkatkan skill kita dengan merendahkan hati kita, masa gue kan ngetop ya, sok ngetop, gue kan seleb, masa sih gue belajar sama dia. Nah, ini situasi yang di situasi seperti saat ini itu nggak berguna. Mindset kita 3 bulan yang lalu ketika kita terapkan di situasi seperti ini banyak sekali yang nggak berguna. Ya, nggak berguna dan nggak berlaku ya Pak ya? Dan tidak berlaku.
Walaupun ada juga yang akhirnya kita balik lagi, oh ternyata ada prinsip-prinsip lama yang mungkin saya tinggalkan sekarang, itu sekarang berguna lagi. Yaitu tentang kebaikan, tentang Ya, memperhatikan keluarga, tentang berbakti kepada orang tua, betul, betul. tentang, wah banyak hal yang mungkin selama ini saya terjebak pada kehidupan zombie, bekerja siang malam, Ya, meaningless, workaholic, ya, bekerja untuk kesenangan-kesenangan indrawi, kesenangan ragawi. betul. Tiba-tiba kita seperti dicerabut dari penjara itu untuk berhenti sebentar, melihat refleksi, tafakur, melihat ruang dalam kita. Ya, Wah, ternyata banyak hal yang kita temukan di ruang dalam kita. Nah, saya tanpa sadar sudah membicarakan tentang 8 matriks tanpa wow. mungkin Mas Advan sadari, Ya, membicarakan 8 matriks sesuai dengan judul kita, The Matrix of wow. Self in New Normal. In new normal. Ya. Betul. Apa yang kemudian saya olah dari situasi ini? Ada Sebentar, 8 sebentar, hal. Pak. Ya. Itu jangan nanya diri sendiri, Pak. Saya yang nanya. Oh ya, oke. Karena kan tadi pengen hanya ya Ya, saja ya. Biar ya, saya ya. jadi host. Saya biar jadi host sekalian, pembicara sekalian. Ya, apa saja 8 matriks itu, Pak? Dan apa pelajaran yang bisa diambil? Jangan ditanyakan oleh diri sendiri. Ya, ya, Oke. silakan. Jadi gini, manusia itu hidup di 8 matriks. Matriks itu dari bahasa Yunani metris, yang Ya, artinya tuh rahim. Artinya kita ini hidup di 8 dimensi, 8 komponen matriks ya. Yang pertama adalah meaning. meaning. Bahwa manusia ini selalu memberi makna kepada segala sesuatu. Pada sejarah penciptaan manusia yang versi Islam, Ya, diceritakan kan di Quran itu, bahwa ketika Tuhan itu sudah mulai membuat manusia dari tanah, begitu sudah jadi, malaikat protes kan. Ya ya, Tuhan, mengapa engkau membuat makhluk yang hanya akan membuat pertumpahan darah dan betul, saling mengusir dari kampung halaman? Nah, betul. kata Tuhan, wait. Silent, keep silent, aku yang maha mengetahui. Nah, yang Betul. dilakukan adalah kemudian Tuhan mengajari manusia nama di dunia. Itulah Ya, dimensi meaning, bahwa manusia adalah makhluk yang mampu memberi makna. betul. Makna itu ada nama, definisi, dan makna, arti ya. Jadi, Hikmah. hikmah. Jadi, seperti apa sih meaning? Ini apa? Oh, ini gelas. Ini sudah nama kan? Apa ini Ya, gelas? Gelas adalah tempat untuk menampung air minum. betul. Ini definisi. Kemudian apa lagi makna-makna lain yang bisa kita beri? Oh, gelas ini adalah hiasan. Gelas ini Ya, adalah alat senjata untuk melempar orang. Gelas ini adalah apapun itu. Kita bisa melihat ya, dengan berbagai macam sudut, ternyata satu objek itu memiliki berbagai macam makna. betul. Nah, manusia itu yang sanggup memberi makna kepada segala sesuatu. Binatang itu hanya satu level saja, satu tingkat saja. Kucing Ya, itu hanya bisa melihat, weh, ada orang yang suka nendang-nendang aku. Ah, lari ah, karena dia adalah ya, bahaya. Selesai. ya, ya, Tapi kucing itu tidak pernah dia bertanya pada dirinya, ini apa makna makanan ini bagiku? Untuk kesehatan, untuk ya, penampilan, nggak ada. ya, nggak Nah, ada. manusialah yang diberi kemampuan itu, sehingga manusia itu dikatakan sebagai wakil Tuhan, khalifah, Betul, betul. pemimpin. Nah, Wow. sehingga ketika mengalami satu kejadian kayak tadi, oke, ini apa? Musibah atau anugerah? Kita mau kasih nama apa? Betul. Terserah kita. Ya,
Ini sebuah kesempatan atau sebuah tertutupnya pintu-pintu rezeki? Ya. Kita sendiri yang punya kuasa untuk memberi makna. Jadi sebetulnya corona ini apa? Kita Ya. mau katakan sebagai penyakit, sebagai bahaya, sebagai musuh, atau sebagai cinta Tuhan kepada hambanya. Karena corona itu ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Pasti Ya. ciptaannya juga sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Betul. Berarti apa tujuan kesempurnaan dari corona ini untuk saya? Oh, Sebentar. ternyata. Berarti apa tujuan kesempurnaan dari corona? Itu nanti di matriks kedua. Nah, ini matriks pertama dulu ya. Oke, Nanti takutnya langsung putus gitu ya. Oh iya. Oke, supaya nggak lama-lama. Iya. Setelah seperti tadi, saya sudah memberi makna bahwa ini ternyata sarana saya untuk kembali menjadi manusia, tidak terjebak menjadi zombie. Kenapa? Yes. Buktinya sekarang saya mampu membuat training online dengan Zoom dan lumayan hasilnya. Pertanyaannya, Zoom itu ada sejak kapan? Udah lama. Ya. Waktunya 24 jam kita juga tersedia dari dulu. Betul. Nah terus selama dulu itu ngapain aja gue? Diajak sama Mas Edvan untuk di online-nya kok gue nggak mau. Itu kan persoalan inkompetensi saya toh. Nah, sehingga corona ini memberi kesempatan saya untuk memboost up my kompetensi dalam hal online skill. Wow. Betul. Nah, sehingga apa intensi saya? Nah, niat saya apa? Maka masuk matriks yang kedua, yaitu intention. Tadi meaning, sekarang intention. Kalau makna yang kuberikan kepada situasi seperti ini, yang orang-orang menamakan sebagai new normal, okelah aku namakan sebagai new normal. Nanti sebentar lagi all new normal, sebentar lagi grand normal, ya kayak mobil itu kan. Mobil kali. Kalau gitu apa intensiku? Pertama, bagaimana pada situasi seperti ini, aku menjadi orang yang tetap memberi manfaat kepada orang lain, dan memberi impact kepada orang lain, sambil juga aku mendapatkan rezeki yang cukup untuk hidup. Untuk membantu diriku dan keluargaku dan orang lain tadi. Betul. Itu intensi. Jadi, manusia punya intensi. Dan intensi inilah yang menentukan apakah orang ini mau bergerak atau tidak. Meaning dan intention, dua-duanya ini. Intensi itu, ini penting nggak sih buatku? Kalau penting, pasti aku perjuangkan. Rumah tangga yang samara ini penting nggak buat aku? Kalau penting, pasti aku perjuangkan. Karena samara itu tidak ujuk-ujuk diberikan Allah. Dia diberikan setelah hasil perjuangan kita untuk mewujudkannya. Kalau tidak diupayakan, tidak diperjuangkan rumah tangga yang samara, itu berarti rumah tangga itu nggak penting, sederhana saja. Maka apa yang penting pada saat situasi seperti ini bagiku? Itu adalah intensi. Nah, udah dua matriksnya. Nah, ini menjadikan aku siapa? Identity. Aku seseorang yang tetap punya power, empower. Aku yang khalifah, bukan korban dari situasi. Akulah yang menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasaiku. Akulah hamba Tuhan. Hamba itu bahasa Inggrisnya servant. Berarti tugasnya apa? To serve. Serve. Khalifah leader, to lead myself, to serve siapa? To serve others. Orang lain. Yes. Nah, supaya mampu to serve others, ini udah ada dimensi others ya, dimensi orang. Tadi dimensi self, kemudian dimensi others. Supaya aku mampu serve others, aku punya apa? Power. Perlu membangun powerku berupa apa? Skill, knowledge. Maka aku belajar kepada siapa saja,
Supaya apa? Supaya aku mampu dengan efektif serve others. Karena kita kan dapat nafkah dari siapa? Emang kita bisa memproduksi duit sendiri? Ya, nggak bisa. Kita dapat nafkah itu dari orang lain, dari Betul. others. Orang lain itu akan memberi uang kepada kita kalau apa? Kalau Ya. kita menghasilkan karya yang memberi Ya. nilai tambah, bukan nilai kurang. Yes. Yang memberi nilai Bermanfaat. tambah, bermanfaat buat orang lain itu, dan dia merasakan manfaatnya, maka dia menghargai dengan memberikan uang kepada kita. Maka sesungguhnya cara hidup kita adalah dengan melayani orang lain, dengan memberikan karya terbaik kita, karya yang memberi nilai tambah, dan itu baru bisa kita lakukan kalau kita punya skill dan knowledge-nya. Betul. Nah, jadi kita sudah dapat 6 dimensi, yaitu power. Ya. Power. Kapan? Ya. Kapan, Pak? Kapan? Kapan? Di mana? Iya. Tadi berapa ya? Meaning, intention, self, others, power, time. Ya. Kapan? Time. Kapan? Di mana? Dalam peran apa? Saya sebagai peran trainer, saya sebagai peran teman, saya sebagai saudara, saya sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua. Kalau ada peran, pasti ada kontribusi. Betul. Nah, ruang-ruang mana kita ingin memberi kontribusi atau karya yang memberi nilai tambah itu adalah dimensi world, dunia. Tempat dan peran itu dunia. Dan kita lakukan itu semua dengan state apa, perasaan apa? Resilience, playful, Ya. kemudian tenang. Ya. Jadi kita punya 8 dimensi diri kita yang kalau kita bisa selaraskan, maka hidup kita itu akan baik dan excellent. Kalau Wow. kita punya masalah, periksa saja. Misalnya, kenapa sih bisnis gue ini kok anjlok? Kenapa kok gue Ya. nggak bisa jualan? Kenapa Ya. kok buku gue nggak jadi-jadi? Periksa saja. Jangan-jangan salah niat, keliru makna, salah niat. Ya. Mendefinisikan diri begitu rendahnya, gue mah apa, cuma remah-remah ngerginang di balik kaleng apa, Kongguan. biskuit, kongguan. Atau salah orang, salah market, salah mitra, atau Ya. belum punya kompetensinya, atau Betul, waktunya betul. tidak tepat, Yes. atau perannya, atau tempatnya, atau state kita salah. Ketika berkomunikasi dengan orang, kita tidak memiliki state yang tepat misalnya. Jadi 8 matriks ini juga berguna untuk mengecek kalau Ya. ada yang tidak beres Scanning pada, ya. scanning yang tidak beres pada kehidupan kita. Ada di titik mana masalahnya itu? Wah, Ya. udah, silakan ditanya lagi. Wow, luar biasa teman-teman. Tadi Pak Prasetya Brata sudah menyampaikan ada 8 matriks yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai rapid test diri, Pak ya. Rapid test diri ketika menghadapi ketidakseimbangan, apalagi dalam tekanan misalnya saat ini terjadi sebuah pandemi wabah corona, dan teman-teman bisa men-scan diri kita, diri Anda semua dari 8 matriks yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prasetya Brata. Dan silakan teman-teman, biar yang baru hadir juga tahu apa saja 8 matriksnya, silakan ditulis yang tadi mendengarkan dan mencatat, ada 8 matriks. Dan mulai dari yang pertama, apa yang pertama tadi? Meaning, Pak ya? Mulai dari meaning, intention, kemudian self, dan seterusnya, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Pak Prasetya Brata, banyak orang yang hari ini merasa tertekan, merasa bahwa ini adalah ujian yang sangat berat, dan mereka tidak bisa lagi menghasilkan finansial ya, terjadi ketidakstabilan dalam kehidupan. Nah, tapi sayangnya mereka tidak tahu nih dengan 8 poin matriks yang tadi disampaikan, gitu. Lalu, buat teman-teman semua, gimana caranya biar bisa belajar lebih dan memahami 8 poin yang tadi Pak Prasetya Brata sampaikan? Ini apa nih pertanyaannya? Iya, pertanyaan. Di mana bisa belajarnya? Ya udah saya jawab sendiri. Teman-teman, insya Allah saya dan Pak Pras akan mengadakan training training di Zoom online tanggal 23 sampai tanggal 28. Nanti jadwal Pak Pras ada di satu hari di antara tanggal tersebut.
dan kita akan menghadirkan 7 pembicara nasional, termasuk salah satunya Pak Prasetya Embrata, dan harganya murah ya, walaupun pembicaranya tentunya nggak murahan, pembicara-pembicara yang mahal, tapi insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk kita semuanya, gitu ya. Nah ini ada yang nulis ini Pak. Ya. Ada yang nulisin dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan silakan teman-teman, kita juga udah mulai membuka tanya jawab untuk Pak Prasetya Embrata. Nah, saya dengan Pak Pras juga punya salah satu kesamaan, yaitu sama-sama menyukai kucing, teman-teman. Wah. Ya, jadi kita kucing-kucing kita sama-sama kucing Bengal, dan kucing saya juga saat ini sedang sedikit ada ketidakseimbangan, Pak Pras, karena sedang mencari lawan jenisnya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau mengawinkan boleh ya. Nah, Pak Pras, banyak orang yang tidak mampu mengidentifikasi dirinya. Kita berbicara yang ketiga, self-identification. Dia tuh bingung, saya tuh ini sebenarnya siapa? Apa yang bisa saya lakukan ketika kayak gini? Itu gimana caranya untuk bisa lebih men-scan who am I gitu loh. Sebetulnya matriks ini bukan suatu komponen yang terpisah dan juga bukan suatu hierarki. Dia disebut holarki. Holarki itu artinya apa? Ketika ada satu matriks yang berubah, maka sebetulnya ketujuh yang lainnya pasti akan terpengaruh. Ya, pada situasi seperti sekarang ini, misalnya begitu terjadi COVID, kemudian kita work from home, world-nya itu kan berubah, dunianya berubah. Nah, otomatis menghadapi dunia baru, itu butuh pemaknaan baru, butuh intensi baru, butuh identitas baru, butuh orang-orang yang baru, butuh skill baru, butuh state baru. Nah, self itu begini. Ada orang yang meletakkan nilai dirinya itu di sesuatu di luar dirinya. Jadi gini, misalnya ada orang yang mengatakan, aduh, aku nih kan pernah bangkrut, aku pernah bercerai, aku hanya lulusan SMA, siapa sih aku ini? Aku ini kan hanya, nah, dia meletakkan nilai dirinya itu kepada atribut-atribut di luar dirinya yang sesungguhnya itu ada di persepsi dia saja sendiri, punya dia sendiri. Nah, padahal kita perlu membedakan di soal self ini ada 3 yang kita perlu bedakan. Ada yang disebut dengan self-esteem, yaitu nilai diri. Ada yang disebut dengan self-confidence. Ada yang disebut dengan self-efficacy. Nah, apa bedanya? Kalau ada yang mengatakan, saya ini orangnya nggak percaya diri. Atau gini deh, saya berani dan percaya diri nyanyi sekarang di depan teman-teman yang ada 49 orang, 48 orang. Bahkan itu ini tampilan Pak Pras juga udah kayak seperti biasa ketika akan bernyanyi nih, pegang headset ya. Coba boleh lanjut. Bukan boleh nyanyi ya, boleh lanjut ya. Tapi saya tidak percaya diri kalau suruh nyanyi di Indonesian Idol. Kenapa? Karena saya belum punya skill dan pengalaman untuk level Indonesian Idol. Nah, ketika di level Indonesian Idol, selain komentar pedas dari juri dan kemungkinan akan dieliminasi, tapi juga bisa dapat komentar pedas dari netizen julid. Betul. Nah, tetapi kalau di sini sekitar 50 orang, saya nyanyi apapun, Anda mau komentar apapun, nggak masalah bagi saya masih bisa accept. Artinya apa? Kepercaya diri atau self-confidence itu selalu terkait dengan, berarti berhubungan dengan, tergantung dari, conditionally, terikat dengan skill dan pengalaman. Kalau saya nggak punya skill dan pengalaman, wajar dan nggak apa-apa kalau saya nggak percaya diri. Saya percaya diri ngomong tentang neurosemantics karena saya menguasai ilmunya. Tapi saya tidak percaya diri sekarang ini menerbangkan pesawat terbang. Kenapa? Karena saya tidak punya skill dan pengalaman. Maka jangan pernah mengatakan saya orangnya tidak percaya diri.
Betul. Jangan Setuju, berhenti setuju. hanya di situ, tapi saya orangnya tidak percaya diri dalam hal masak nasi goreng, dalam hal Ya. berbicara di depan umum, selalu ada konteks dan di dalamnya ada skill, power tadi, matrix power tadi, skill. Ya, ya. Nah, sehingga yang tergantung itu adalah percaya diri. Dan kalau orang nggak percaya diri karena nggak punya skill dan pengalaman, nggak apa-apa. Wajar. Tetapi wajar. Nah, yang tidak tergantung dari apapun itu namanya harga diri atau nilai diri atau self-esteem. Value. Ya. Value. Bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Sempurna dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat Betul. At-Tin kalau di Islam. Ya. Nah, Ya. artinya nilai diri kita itu tinggi dan tidak tergantung apakah karena kedudukan kita, karena mobil yang kita pakai, karena baju yang kita. Makanya hati-hati. Para pemasar itu kan memframing kita, you are what you drive, you are what you wear, you are what you eat. Supaya apa? Produk mereka laku. Iya. Iya, betul. Padahal sebetulnya nilai diri kita itu selalu konstan, tidak dipengaruhi oleh apapun itu. Meskipun saya pernah bercerai, meskipun saya pernah bangkrut, meskipun ijazah saya cuma SMA, tapi saya ini punya nilai diri yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Being. Wow. Yes, yes. Being. Sementara yang self-confidence itu adalah doing. Pisahkan antara being dan doing. Being dan kita doing. boleh tidak percaya diri, tetapi ketika kita punya self-esteem, punya harga diri yang tinggi, maka kita punya self-efficacy, yaitu kemampuan, yaitu keyakinan bahwa di masa depan, meskipun sekarang saya tidak punya skill dan pengalamannya, aku bisa belajar dan aku bisa sukses. Kasih saya waktu 1 tahun, saya akan belajar cara menerbangkan pesawat. Maka nanti saya yakin, tahun depan saya mampu menerbangkan pesawat. Karena apa? Karena saya menyadari bahwa saya adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan dengan segala modal dan sumber daya yang diberikan kepada saya. Wow, luar biasa ini teman-teman. Sehingga ketika kita mulai, gila bisnis gua hancur nih, ini udah nggak laku, aduh jadwal gua berantakan. Ini bukan soal saya, ini soal bisnis saya, ini soal what I do, ini soal ikhtiar saya, bukan saya. Karena apa? Saya mampu kok belajar dan mengubah ikhtiar-ikhtiar saya, tindakan-tindakan saya, sehingga nanti saya bisa bangkit lagi. Saya survive, saya learn, and I grow. Itu namanya self-efficacy. Kalau kita menyadari bahwa it's not about me. You are not what you think. You are more than what you think. Kita lebih dari apa pikiran kita saat ini. Apa yang bisa kita pikirkan. Yes. Wow, luar biasa ini teman-teman. Satu insight yang teman-teman dapatkan hari ini adalah bedakan antara doing dan being gitu. Kita adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sempurna, kita bisa melakukan apapun. Jangan sampai kita nggak percaya diri karena kita manusianya, karena diri kita, karena who am I-nya. Tapi Anda boleh tidak percaya diri ketika Anda memang tidak belajar, ketika Anda memang tidak punya pengalaman. So, cara terbaik agar Anda bisa selalu percaya diri adalah pelajari, kuasai, dan miliki pengalaman lebih dalam bidang hal tersebut. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman, dan pastikan setiap kali ada insight, tulis di kolom komentar, capture, terus di-share. Dan juga teman-teman boleh di-share tayangan hari ini, biar makin banyak orang yang nonton ya. You are more than what you think. Itu luar biasa sekali Pak Prasetya Brata. Dan itu startnya tadi dari self kan. Karena saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berharga, maka dengan mudah saya merendahkan hati untuk belajar dari siapapun. Siapapun Belajar. Ini soal kompetensi saya kok. Iya. Berarti ketika kita memahami dan kita memiliki self-esteem, kita merasa dan memahami bahwa kita memiliki value di dalam diri, Pak Pras, terkadang orang nggak bisa bedain, akhirnya jadi sombong. Itu gimana caranya? Biar justru jadi rendah hati seperti yang Pak Pras barusan sampaikan. Orang sombong itu justru karena dia tidak punya self-esteem. Orang sombong itu, jadi nggak ada yang namanya terlalu memberi harga terlalu tinggi sehingga dia sombong. Justru orang sombong itu orang yang dia tidak punya harga, tidak punya nilai. Dia merasa rendah.
sehingga dia perlu Ya. meninggikan dirinya, entah melalui Yes. jabatannya, entah melalui gelarnya, entah melalui prestasinya, sehingga menganggap orang itu kecil. Nah, Ya. jadi jangan salah, orang yang punya self-esteem, otomatis dia mampu humble, rendah hati, dan mampu menghormati Wow. orang lain. Wow. Nah, ini dicatat baik-baik teman-teman bahwa orang sombong adalah mereka yang tidak memiliki nilai, akhirnya berusaha meningkatkan nilai value-nya dengan kesombongannya itu. Yang akhirnya justru nggak nyambung sama sekali jadinya ya. Nah, silakan teman-teman setiap kali mendapatkan insight langsung tulis di kolom komentar. Tadi juga ada yang nanya Pak, tapi tadi sudah terjawab soal self-esteem, Pak Prasetya Brata. Oke. Cuman saya mau nanya juga nih, berbicara tentang balik lagi ke poin pertama, soal meaning. Kita agak mundur sedikit nih. Soal meaning. Banyak orang bekerja, tapi sekedar mencari uang. Banyak orang bekerja, akhirnya memperlakukan orang hanya sebatas keperluan pekerjaan. Contohnya seperti ke klien gitu ya. Nah, itu semua Pak, gimana caranya agar orang mampu menemukan makna atau hikmah tadi yang ada 3 tadi, agar bisa selalu menemukan makna di dalam kehidupannya, terutama dalam pekerjaan, kehidupan berkeluarga, dan lain-lain. Oke. Sekarang saya akan lakukan simulasi kepada Mas Edvan ya. Wah, Mas Edvan harus siap-siap ini saya nih. suka kopi, air putih, atau teh? Ya, saya sekarang sudah siap dua-duanya. Aduh, ada logonya ya. Ini kopi, satu lagi, yang ini teh. Teh. Yang satu lagi, ini air putih. Oke, sekarang saya mau bicara tentang air putih ya. Oke. Apa makna air putih bagi Mas Edvan? Ya, air putih adalah air yang kita butuhkan untuk diperlukan oleh tubuh kita untuk untuk memiliki cairan di dalam tubuh lah, untuk darah, untuk segala macam, dan tentunya untuk kehidupan kita. Oke, dengan kata lain, air putih itu bagi Mas Edvan apa maknanya? Air putih itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk hidup. Untuk hidup. Oke. Oke, air putih untuk memenuhi cairan. Ya, Dan ketika itu terjadi, maka ini terpenuhilah kebutuhan kita untuk hidup. Dan ketika terpenuhi kebutuhan untuk hidup, apa artinya bagi Mas Edvan? Ya, ketika kebutuhan kita terpenuhi untuk hidup, kita bisa hidup menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, dan ketika Mas Edvan bermanfaat bagi banyak orang, apa maknanya bagi Mas Edvan? Ya, insya Allah saya akan merasakan kebahagiaan. Karena bagi saya, kebahagiaan adalah ketika hidup kita berdampak, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, bahagia. Ketika Mas Edvan bermanfaat, berdampak, dan kemudian bahagia, apa maknanya bagi Mas Edvan? Ya, berarti saya sudah menjalankan tugas saya di muka bumi sebagai wakil Tuhan. Mas Edvan ketika sudah menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai wakil Tuhan, apa maknanya bagi Mas Edvan? Ya, berarti saya sudah menjalankan kewajiban dan keharusan dalam hidup. Kewajiban. Dan ketika sudah menjalankan kewajiban, ketika sudah menjalankan fungsinya lah ya, fungsinya. Ya, fungsi. Kewajibannya dalam hidup, apa artinya bagi Mas Edvan? Apa ya? Artinya ya saya sudah menjadi sebaik-baik manusia berarti. Yang bermanfaat. Dan ketika Mas Edvan sudah menjadi manusia yang sebaik-baiknya, sebaik-baik manusia, apa artinya bagi Mas Edvan? Artinya mungkin saya sudah sukses. Dan ketika Mas Edvan sudah sukses, apa artinya? Tercapai impian. Dan ketika sudah tercapai impiannya, apa artinya bagi Mas Edvan? Artinya saya menyerah Pak Pras. Ini nggak akan ada akhirnya ini. Nggak akan ada akhirnya. Oh, ada ya, ada ya. Tapi nanti akan ketemu sampai mentok, sampai ada rasa Ini udah mulai mentok sih. Udah mulai mentok, sukses, bahagia. Ya ini berarti adalah tanggung jawabku kepada Allah misalnya. Betul, ini betul. Berarti nanti ujung-ujungnya adalah aku bisa bertemu Allah misalnya ya. Ya, misalnya amin. Seperti itu. Betul. Artinya apa? Air putih itu adalah sarana mengantarkan Mas Edvan itu menuju Allah. Betul.
Nah, ketika sudah menyadari makna yang tertinggi ini, sekarang kalau pegang air putihnya, coba dipegang air putihnya. Sekarang silakan minum air putihnya. Ini tangan kanan ya, suka ada yang protes nih. Ya. Ini tangan kanan ya. Bismillah. Apa yang membedakan minum air putih barusan dengan 1 jam yang lalu? Yes, jauh lebih bermakna. Karena akhirnya saya tahu bahwa air putih ini bukan sekedar untuk bisa saya hidup, tapi untuk menjadikan jalan saya berjumpa dengan pencipta diri saya, Pak. Begitu juga dengan tadi, bagaimana supaya bekerja itu punya makna yang tinggi. Sama. Kerja itu apa maknanya buat aku? Ini. Ini apa maknanya? Ini. Kalau udah gini apa maknanya? Gini. Ini gimana? Terus. Dan akhirnya ketika kita bekerja, itu sama dengan gini. Kenapa orang naik gunung itu enak aja itu? Sementara sebagian orang mungkin sengsara. Tapi kenapa sebagian lainnya itu enak? Nikmat. Iya. Karena orang itu telah menemukan makna-makna yang berlapis ketika naik gunung. Wow. Naik gunung itu adalah pencapaian, pembuktian, kesyukuran. Wah, macam-macam itu. Nah, maka dia naik gunung, peristiwa naik gunung itu bukan peristiwanya, padahal naik gunung itu kan capek, nggak enak. Tapi menjadi nikmat. Karena ada makna di sana. Begitu juga ketika kita bekerja menjadi nikmat seberat apapun ketika kita sudah menemukan makna yang kita berikan sendiri. Wow. Jadi jangan mengatakan, gue lagi cari makna hidup. Lu kasih makna apa hidup lu itu? Itu yang menentukan kita kerja nikmat atau tidak. Jadi zombie atau jadi manusia. Jauh dari Tuhan atau nanti ketemu Tuhan. Yes, wow, luar biasa. Jadi teman-teman, ternyata untuk menemukan makna itu kita nggak butuh bertanya kepada orang lain, tapi kitanya lah yang harus dari diri sendiri menemukan makna demi makna sampai akhirnya menuju ke puncak dari hikmah atau makna dari setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya. Wow, terima kasih Pak Pras. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya lagi. Kalau saya nih sekarang mau bertanya lagi tentang peran. Di sini kan tadi Pak Pras menyampaikan ada peran sebagai diri kita. Dan ada juga di mana kita membutuhkan others atau orang lain. Nah, boleh mungkin ada nggak sih korelasi antara seperti apa peran kita dan bagaimana others atau orang lain di dalam peranan kita tersebut? Karena kita, jadi peran itu tercipta karena others. Tanpa others kita tidak bisa punya peran. Saya ini perannya sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik sepupu, bisa sebagai ayah, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pemimpin, sebagai teman. Nah, itu kan pasti terkait dengan saya kepada siapa. Saya kepada orang tua berarti peran saya sebagai anak. Saya kepada anak berarti peran saya sebagai orang tua, kan? Berarti selalu ada hubungan antara peran itu dengan others. Nah, di setiap others, kita ini apa makna istri bagi saya? Dari makna itu berarti saya punya intensi apa kepada istriku? Dan ketika aku bisa melakukan itu kepada istriku, membuat diriku siapa? Self. Nah, sehingga apa skill yang perlu ku latih? Knowledge, supaya aku berfungsi sebagai suami yang excellent. Power. Kapan aku melakukan fungsiku sebagai suami? Time. Di mana? Di rumah. Work. Dengan state apa? Nah, akhirnya 8 matrix itu nyangkut juga ketika kita saling berhubungan ya satu sama lain ya. Iya. Iya. Jadi kita nggak bisa juga ya memisahkan satu matriks dengan satu lainnya, dan kita harus mampu memenuhi setiap sisi matriks yang 8 tadi itu ya Pak Pras ya? Tidak harus. Kalau butuh sorry, keceplosan lagi. Ilmu harus ini soalnya baru saya dapat hari ini, jadi masih butuh pembiasaan dan harus dibiasakan. Iya. Silakan dijawab Pak.
Yang mana tadi? Kayaknya udah jawab ya. Oke, langsung skip. Pak, ada yang nanya nih dari Ulis underscore S99. Oke, Apakah bagus. makna yang Pak Pras maksud ini juga termasuk atau disebut juga sebagai inner journey? Inner journey adalah journey to 8 matrix. Oh. Jadi bukan hanya makna termasuk, tapi juga intensi. Dan yang paling penting dari inner journey itu ada kata kunci terakhirnya, yaitu apa? Alignment, keselarasan, menyelaraskan 8 matriks. Kalau 8 matriks ini nggak selaras, biasanya ada masalah, biasanya ada problem. Oke, jadi teman-teman, inner journey adalah proses bagaimana diri kita menemukan atau bahkan menyatukan, menyelaraskan 8 matriks yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prasetya Embrata. Kemudian ada pertanyaan lagi dari tim. Jadi gini, banyak orang kan punya jargon, inner journey, tapi bingung inner journey kemana ya? Nah, sekarang saya udah kasih tahu, 8 itu aja. Meaning, intention, self, power, other, time, word, sama state. Udah. Itu membantu. Jadi selami itu ya, diselami oleh diri kita ya, ke dalam inner journey di dalam diri kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Pras, dari Pian_Wardana. Bagaimana caranya menjaga soul bekerja meskipun pekerjaan kita itu bukan passion kita? Passion itu adalah hasil ketika kita menemukan atau memberi makna yang tinggi kepada pekerjaan kita. Wow. Oke. Ini nggak semua pekerjaan, nggak semua kita itu harus melakukan pekerjaan yang kita nggak sukai kok. Ada satu situasi di mana, misalnya gini deh, nganterin istri belanja pagi-pagi, emang enak? Nggak enak. Jemput malam-malam di Tanjung Priok misalnya. Nggak enak. Apalagi posisi PSBB-nya kita di depan, istri di belakang ya. Nah, mana yang enak? Tetapi ketika kita sudah menemukan, wah ini adalah wujud cintaku pada orang yang sudah berjasa selama hidupku, orang yang dititipkan Tuhan kepadaku, menjadi sarana untukku nanti bertemu dengan Tuhanku. Udah beda kan? Akhirnya muncul ada ridho dan ikhlas di sana. Nah, sehingga passion itu, jadi kerja itu kalau buat saya nggak ada hubungannya dengan passion. Passion itu hasil ketika kita sudah menemukan makna di apa-apa yang kita namakan sebelumnya sebagai penderitaan dan kebosanan itu. Justru saya pernah baca satu hadis. Kalau kamu diberikan dua pilihan antara pekerjaan yang kamu sukai dengan pekerjaan yang kamu tidak sukai, pilih mana? Pilihlah yang tidak kamu sukai karena keberkahannya lebih besar di sana. Wow. Cek aja hadisnya. Cek hadisnya. Karena disitulah kita lebih mudah berdialog dengan Tuhan daripada dengan panca indera kita sendiri, dengan kesenangan kita sendiri, dengan nafsu-nafsu kita sendiri. Kita bisa terjebak dengan mudah ketika kita bicara tentang passion. Ini passion atau syahwat? Betul. So, teman-teman, kesimpulan sederhananya adalah kerjaan kita itu tidak ada hubungannya dengan passion, dan passion adalah hasil dari kita menemukan makna di balik pekerjaan kita. Wow, ini mind blowing sekali karena ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya pernah saya dapatkan, bahwa banyak pembicara yang menyuruh kita atau meminta kita untuk menemukan passion untuk bekerja dan akhirnya bisa seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman, ini luar biasa sekali Pak Pras. Pak Pras, kemudian juga gimana dengan orang-orang yang hidupnya nggak bahagia? Apa hubungannya dengan 8 matriks tadi? Orang-orang yang hidupnya tidak bahagia. Mereka mengatakan I hate Monday, ya kan? Karena dia tidak bekerja dengan dia tidak dengan bekerja dengan meaning, betul ya? Bekerja dengan hati dan lain-lain. Dia malas pulang ke rumah. Akhirnya lebih sering nunggu dulu di kantor karena nggak bahagia dengan istri dan anaknya misalnya. Kemudian juga dia malas ke kantor karena nggak bahagia dengan pimpinannya dan rekan-rekan kerjanya. Nah, itu apa hubungannya dengan 8 matriks yang tadi disampaikan oleh Pak Pras?
Nah, ketika itu terjadi, itu sebetulnya indikator bahwa 8 matriks ini perlu diselaraskan kembali. Alignment tadi ya. Mungkin soal meaning sehingga membuat dia Ya. tidak bahagia. Mungkin Ya. ini hanya soal dia nggak skillful sehingga komunikasi sama istrinya itu kayaknya ribet banget. Ini soal skill komunikasi. Itu tentang Ya, power. Atau Ya. tentang state, dia belum mampu, inkompetensi dalam membangun state tertentu. Ya. Dalam komunikasi misalnya, dalam berjualan misalnya. Dia belum menemukan mentor saja, dia belum menemukan market yang cocok, sehingga dia tidak bahagia misalnya. Ini menjadi alat bantu untuk kita akhirnya, tapi ada satu lagi, bahagia itu sebetulnya bersyarat nggak sih? Nah, kalau bagi saya enggak, tapi banyak orang yang mengatakan bersyarat. Ya, saya juga bersyarat. Ini tinggal dikit lagi, toto habis nanti kita ya. Enggak, aman. 5 menit lagi. Aman. 5 menit lagi. Saya kontrol. Siap. Jadi banyak orang mengatakan bahagia itu sebuah keputusan. Ketika kita bersyukur, kemudian kita bahagia. Menurut saya tidak semudah itu, Ferguson. Karena bahagia itu bersyarat. Tidak bisa. Oke. Kalau bahagia itu tanpa syarat dan hanya dengan bersyukur, coba perhatikan kata-kata saya. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah memberikan aku rezeki, meskipun rezeki kecil-kecilan dari proyek korupsi kecil-kecilan aja Tuhan. Yes. Dan itu syarat. Dan itu syarat. Artinya bahagia hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah memenuhi syarat itu, yaitu memilih jalan yang benar, karena tidak ada bahagia di jalan setan. Dan kalau di jalan setan itu bukan bahagia, itu hanya senang, pleasure, bliss. Ya. Padahal bahagia kunci mendatangkan rezeki, bukan senang, tapi bahagia. Bahagia ya. Nah, luar biasa nih teman-teman. Ternyata saya sendiri akhirnya terbuka pikiran saya bahwa bahagia itu ternyata butuh syarat. Nah, syaratnya ini yang paling penting. Apa dulu syaratnya? Dan ternyata syaratnya itu sederhana jika kita mau belajar. Teman-teman nanti bisa gali lebih dalam di seminar Zoom online bareng Pak Prasetya Ambrata dan 7 pembicara nasional lainnya. Silakan teman-teman kalau mau daftar, klik aja link di bio Instagram saya. Pak Pras, waktu kita tinggal 3 menit lagi, boleh mungkin disimpulkan selama 2 menit, dan 1 menit saya akan simpulkan juga. Silakan Pak Pras. Saya simpulnya 30 detik saja. Bos. Menang di dalam, menang di kehidupan. Wow. Sun Tzu mengatakan, know yourself, know your enemy, know your battlefield, and you will win the game. So, kenali 8 matriks, itu membantu kita untuk memahami diri kita dan memenangkan diri kita. The inner game, the outer game. Menang di dalam, menang di luar. Nah, itu aja. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Prasetya Ambrata, teman-teman. Dan izinkan Pak Pras, saya menyimpulkan juga secara sederhana. Dan saya sebutkan dulu poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Pras dari 8 matriks yang harus kita, yang bisa kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Ada meaning, intention, self-identification, others, skill, time, peran, dan juga state. Betul Pak Pras ya? Di mana 8 matriks ini bisa kita gunakan sebagai jalan hidup kita untuk rapid test. Jadi sekarang yang rapid test itu bukan sekedar virus, tapi juga bagaimana keseimbangan dari 8 matriks tersebut ada di dalam diri kita. Dan ketika ada problem di dalam kehidupan kita, Anda tinggal melihat dari 8 matriks tersebut, jangan-jangan ada 1, 2, 3 matriks yang membuat 8 matriks itu tidak seimbang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pras. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Pak Pras akan hadir bersama 7 pembicara lainnya. Siap Pak Pras ya? Siap. Kira-kira apa materi yang nanti disampaikan? Belum tahu. 30 detik. Belum tahu. Saya mau ngomong apa itu tadi 10 menit sebelum kita mulai kok. Jadi saya cuma setor judul, setelah itu baru ngomong apa ya. Oh ya, ini udah. Ya.
Ini luar biasanya Pak Pras, dan kayak gini adalah ujian bagi saya sebagai moderator baru di dunia ini. Terima kasih Pak Pras, waktunya tinggal 20 detik. Semoga bermanfaat, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah membalas dengan banyak kebaikan dan keberlimpahan. Amin. Amin, ya Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Prasetyo yang Brata, dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prasetyo yang Brata, teman-teman. Thank you. Ya, Thank you. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.